Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar GIP PTN 3 Rundo IGP PT Inti Garmindo Persada, semoga senantiasa semuanya sukses dunia akhirat, sehat-sehat semua, dilancarkan segala urusan insyaallah taala. Bapak sekalian, ini musimnya udah musim penghujan ya, dan musim liburan nih. Nah, mungkin juga sudah punya agenda healing-healing ini nih teman-teman ini ya. Insya Allah di musim liburan bentar lagi anak-anak udah pada libur, bapaknya masa nggak libur ya? Bapaknya cari nafkah. Bapaknya cari nafkah untuk liburan anaknya. Iya, insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita untuk berusaha, bekerja, mencari nafkah, dan memang itu adalah kewajiban ya, sebagai suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki sebagai qawwam ya, sebagai pemimpin bagi 'alan nisa, bagi perempuan, bagi para istri. Kenapa? Dua alasan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena punya kelebihan. Allah berikan kelebihan. Tenaganya lebih kuat, tekadnya lebih kuat ya. Kemudian juga wawasannya, cara pandangnya lebih luas. Dan juga wabima anfaqu, karena juga para suami diberikan oleh Allah kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, kepada istri, kepada anak. Maka dalam Islam, istri punya harta, itu hartanya dia. Kalau suami punya harta, harta dia, harta istri, harta anak. Kenapa? Karena suami wajib ngasih nafkah kepada keluarga, tapi istri tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Kalau dia punya uang, kita nggak boleh main ambil, kita tidak boleh ganggu kecuali dengan izin. Nah, Bapak sekalian, tabiat hidup kita, tabiat hidup ini Allah buat supaya ada usaha, ada kerja, ada ikhtiar. Ini tabiat dalam kehidupan. Jangankan manusia, binatang yang tanpa akal sekalipun, mereka dengan instingnya kan nyari, ya, berusaha. Kecuali kalau yang dikandangin gitu. Yang dikandangin juga usaha juga. Kalau makanannya datang telat, maka dia teriak-teriak. Domba di kampung, ya, kambing. Tapi kalau yang diabur gitu, kalau dilepas, digembala, dia akan nyari kemana aja. Itu tabiat dalam kehidupan tuh begitu. Baik manusia ataupun binatang. Apalagi manusia punya akal. Binatang itu Allah berikan insting kepada mereka. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam tuh nggak ada yang tanda petik, nggak ada yang rendah, nggak ada yang buruk selama halal.
Ya, nggak ada pekerjaan jelek selama dia halal. Pekerjaan yang jelek itu kalau haram, meskipun untungnya gede. Nah, sekarang lagi proses, udah vonis apa belum tuh yang korupsi timah itu? Mungis itu tuh namanya. Kan gede tuh, banyak banget tuh, hampir triliunan jamaah saja. Aman loh. Aman ya? Aman baik. Nah, meskipun untungnya gede, tapi dalam pandangan Islam nggak baik kalau caranya tidak baik. Bahkan Nabi ngasih pujian kepada mereka, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi li ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun lahu. Seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, dia ngambil tali, ngambil golok, kemudian nyari kayu bakar, kemudian dia jual, dia pikul, kemudian dia jual. Itu lebih baik min ayyatiya rajulan fayas'alahu a'ta au mana'ah, daripada minta-minta kepada orang lain apakah dikasih atau enggak. Kan enggak enak. Kata Nabi, minta mah jelek gitu ya. Lebih baik nyari sendiri meskipun hanya jual kayu bakar. Apa jual kayu bakar kalau sekarang? Jualan korek api juga kayu bakar kan? Korek api, paling kayu bakar bakar yang lain jemaah saja. Yang mungkin kelihatannya agak rendah, tetapi itu mulia di sisi Allah selama dia halal. Bapak sekalian dirahmati Allah, makanan yang terbaik yang dihasilkan dari kerja sendiri, keringat sendiri. Alhamdulillah Bapak-bapak, semoga keringatnya, ya capeknya, lelahnya dibalas Allah Subhanahu wa taala jadi pahala. Karena ada di zaman Nabi ada sahabat tangannya tuh hitam karena dia di kebun, di ladang, kena sinar matahari, ya tangannya hitam. Di kita juga ada juga ibu-ibu yang mukanya putih tapi tangannya hitam. Karena mukanya putih pakai apa itu? Pakai bedak, tapi tangannya hitam, dua warna. Dicium oleh Nabi SAW, diambil tuh tangannya. Kata Rasul SAW, ini tangan selamat dari jilatan api neraka. Kenapa? Karena dia dipakai untuk mencari nafkah. Yang nafkah itu membiayai anak, membiayai istrinya, sehingga terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Islam mendorong kepada kita menjadi manusia yang produktif. Ada kesempatan kita kerjakan, ada kesempatan diisi. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? In qamat ala ahadikum al-qiyamah wa fi yadihi fasilah falyagrisha. Jika kiamat sedang terjadi, padahal masih ada benih di tangan, falyagrisha, tanamlah dulu. Ini kiamat lagi kejadian nih, kiamat. Gunung meletus, langit runtuh. Ada di antara bapak-bapak lagi megang benih. Kalau bisa tanam dulu, tanam aja dulu meskipun lagi kiamat, ya. Jangan berpikir ini kalau saya tanam emang jadi. Orang lagi kiamat, dunia mau udahan gitu ya. Jangan berpikir begitu. Kalau ada kesempatan, pesan Nabi ini, kalau ada kesempatan maka isi dengan perbuatan yang positif. Fala yang bisa, kata Rasulullah, tanamlah dulu. Kalau dalam syarah hadis itu, kita jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kalau saya usia saya udah 70, nanam misalkan pohon durian, baru bisa dipanen 10 tahun yang akan datang. Emang saya nyampe usia 80? Kata para ulama, jangan hanya berpikir kita yang nikmati, tapi juga berpikir kita meninggalkan sesuatu yang baik bagi generasi yang akan datang. Yang penting ada kesempatan, dioptimalkan. In qamat ala ahadikum al-qiyamah wa fi yadihi fasilah falyagrisha. Kan ada ceritanya, tadi sudah lewat, biar nyambung di sini jamaah saya. Ada kakek-kakek
Ada sultan punya sayembara. Apa sayembaranya? Nyari kata-kata bijak yang layak dijadikan pijakan. Kalau kita kata-kata bijak itu namanya quote. Ya, Pak, quote hari ini kan ada tuh ya. Quote atau apa namanya? Pesan kata-kata hari ini, nah gitu ya. Kata-kata hari ini katanya. Kata-kata hari ini. Nah, ini sultan lagi nyari kata-kata yang baik atau quote-quote lah kalau di bahasa medsos. Kemudian dia dan rombongan bertemu seorang kakek tua yang sedang nanam zaitun, yang nanam pohon zaitun. Ini pohon zaitun bisa dipanen 12 tahun, 10 tahun. Ini kakek udah tua, namanya juga kakek. Ada kakek muda? Nah, ada ya. Ada Nelly katanya, nenek-nenek lincah. Ada juga Nedi jangan-jangan ya, atau Kelly, kakek-kakek lincah. Kemudian ditanya sama sultan, dia bilang, kakek yakin bisa memanen pohon zaitun yang ditanam ini? Pohon zaitun banyak di mana jamaah sekalian? Ada suratnya tuh. Watin wazaitun waturi sinin, tin, buah tin, Palestina. Watini wazaitun, itu Palestina. Buah tin, buah zaitun di Palestina banyak. Waturi sinin, Bukit Tur Sina. Di mana tuh Bukit Tur Sina? Di Mesir. Bukit Sinai. Wahadal baladil amin. Baladil amin apa maksudnya? Kota yang aman. Maksudnya kota Mekah, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Watin wazaitun. Ketika si kakek ditanya, kakek ini bilang, bukankah kita menikmati zaitun, tanaman yang terdahulu, tanaman orang terdahulu? Kita sekarang makan buah zaitun, minyak zaitun, itu bukan tanaman kita, tapi tanaman kakek nenek yang sudah meninggal. Tapi pohonnya sampai sekarang masih kita nikmati. Ada di Palestina pohon zaitun umurnya lebih tua dari Israel. 6.000 tahun Israel baru dimerdekakan, baru memproklamasikan kemerdekaan dengan merampas harta orang, tanah orang tahun 47. Ini ada pohon yang hidupnya udah ribuan tahun, dibakar sama Israel untuk menghilangkan jejak. Kata si kakek, kan kita menikmati buah zaitun hasil tanaman orang tua dulu. Mengapa kita tidak menanam untuk generasi yang akan datang? Jadi kalau kita nanam hari ini, Bapak Ibu sekalian, untuk generasi yang akan datang. Kata sultan, ini kata-kata bijak, kasih hadiah. Dikasih 1 dinar. 1 dinar 4,5 gram emas. 1 gram emas 1,5 juta. Kali 4,5 udah berapa duit? Kemudian si kakek ini bilang, alhamdulillah baru juga ditanam sudah panen. Benar nggak? Baru nanam sudah panennya apa? Dikasih uang sama sultan. Wah, kata sultan, ini kata-kata bagus lagi ini katanya. Kasih lagi 1 dinar. Si kakek bilang lagi, alhamdulillah baru nanam udah 2 kali panen. Karena 2 kali dapat hadiah. Zaitun itu sekali panen, udah setelah itu nunggu tahun berikutnya baru panen lagi. Ini baru ditanam udah 2 kali panen, kata si kakek. Kata sultan, ini baik lagi nih kata-kata, kasih lagi. Ya, setelah itu sultannya pergi meninggalkan kakek itu. Ditanya sama pengawalnya, kenapa meninggalkan? Kalau kita di situ terus habis duit kita. Kakek ini omongannya kuat semua, baik semua. Jamaah sekalian, kesempatan jangan dilewatkan, optimalkan kesempatan. Karena ya, al-fursah la ta'ti marothaniyah, kesempatan tidak datang 2 kali. Bapak sekalian dirahmati Allah, maka Islam ya mengajarkan kepada kita nilai-nilai tentang profesionalisme kerja. Kerja ini kesempatan, Pak. Kesempatan berbuat. Memang jamaah sekalian harus kita sadari, kalau terlalu lama jenuh kita, benar nggak? Jenuh di situ, rutinitas jadinya tuh jenuh. Gitu paling ini udah kelar. Nggak ada namanya challenge gitu, nggak ada tantangan. Nah, tetapi Bapak-bapak sekalian, kalaupun kita di posisi yang sama, bukan berarti kita
asal-asalan. Ini kesempatan yang diberikan harus dioptimalkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Teman-teman harus berpikir, saya juga berpikir kepada yang lain, bukan hanya kita yang bisa, tapi kita tuh harus berpikir bagaimana orang lain bisa seperti kita, melahirkan generasi-generasi baru. Kan ada tuh anak-anak magang dan lain sebagainya. Itu kesempatan bagi kita untuk menjadikan mereka orang-orang hebat, orang-orang sukses seperti yang kita dapatkan kesuksesan dan kehebatan itu. Karena pemimpin hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang lain. Pemimpin gagal kalau dia hebatnya sendiri, tanpa bisa melahirkan generasi yang baik. Islam melihat dalam dunia kerja, nilai profesionalisme yang mesti dijunjung itu bentuknya apa? Ada 6. Jamaah. Yang pertama, bekerja itu harus berdasarkan ilmu. Kudu pakai ilmu. Ya. Zaman sekarang, ilmu berkembang jamaah. Zaman sekarang jualan itu bukan hanya buka lapak ya, lapak yang kelihatan sama orang. Sekarang lapaknya di mana? Di online. Yang disebut dengan apa namanya? Pasar online tuh all shop ya, online shopping, belanja online, pasar online, marketplace, kemudian macam-macam. Ilmunya tentu luar biasa. Sekarang kalau kita buka WA kita, itu si Meta ya, si WA Mark Zuckerberg itu udah dia menyertakan aplikasi AI, benar nggak? Itu ada yang bulat-bulat tuh. Itu dia nyertain itu. Tuntutan jamaah sekalian, ini tuntutan zaman, harus kita imbangi. Ilmu harus di-upgrade terus gitu. Problematika 10 tahun yang lalu beda dengan 10 tahun, beda dengan tahun ini. Tuntutan pasar, jenis pasar, kemudian juga keinginan konsumen dan lain sebagainya, mungkin pasti beda. Dia sekarang udah lebih canggih dari kita. Kalau kami di kampus ya, kalau saya dunia kampus, dunia pendidikan, ada dosen ngasih soal. Dosen ini ngambil kebijakan open book, boleh buka buku gitu, jawab soalnya. Mahasiswa kita pintar, nggak dibuka tuh buku. Ditanya sama AI, ini saya dapat soal ini, difoto, kemudian dikirim ke AI, apa jawabannya? Dijawab sama AI itu. Dia tinggal nyalin aja dari jawaban AI. Itu lebih hebat dari gurunya juga. Gurunya tuh, dosennya mikir, wah ini jawabannya saya aja nggak kepikiran begini. Ya memang bukan jawaban muridnya, bukan jawaban mahasiswa, jawaban siapa itu? Si AI. Luar biasa hari ini. Itu ilmu. Bekerja dengan ilmu dan pemahaman. Nah, makanya Bapak-bapak sekalian, Islam ini agama ilmu, ya kan? Agama ilmu. Apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah lakukan pertama kali kepada Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah tuh ngajarin dulu, ngasih ilmu dulu, install ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama, istilah-istilah yang ada di muka bumi ini diajarin kepada Nabi Adam. Ini air, ini gunung, ini batu, ini pasir, ini pohon, ini binatang ini jenisnya, ini ikan ini jenisnya. Kan begitu jamaah sekalian. Kenapa? Karena Nabi Adam memerankan fungsi sebagai apa? Khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kudu pintar. Syarat pinternya khalifah kudu tahu ini namanya apa, fungsinya apa, ini benda namanya apa, digunakan untuk apa. Maka Adam paham itu, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari ini. Tentu teman-teman, saya ditugaskan di bidang apa? Saya ditugaskan di divisi apa? Kan mesti paham ini job desk-nya apa. Apabila kita ada di satu posisi, job desk kita nggak jelas, maka bapak-bapak itu harus minta penjelasan kepada kepala divisi. Apa saya tugasnya? Jadi jangan salahkan saya kalau saya nggak jelas, karena memang tugasnya nggak jelas.
Tapi kalau nanti tugasnya sudah jelas, kemudian tidak dikerjakan dengan tuntas, berarti ada masalah dalam sisi kinerja. Nah, dalam Islam tuh nggak boleh terjadi begitu. Kenapa? Karena setiap apa yang diberikan menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, ya, nilai yang kedua yang harus dimiliki oleh kita. Ini bukan menyentuh bapak-bapak nih, saya juga termasuk dan kita semua dalam menunaikan amanah. Profesionalisme itu apa? Disiplin, ya, disiplin jamaah sekalian. Maka dalam surat At-Taubah, disiplin itu ya parameternya apa disiplin? Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, itu disiplin ya. Datang tidak telat, pulang juga tidak telat. Ada dulu saya punya guru pengajian. Misalkan ngaji itu dari jam 8 sampai jam 10. Kita datang nih jam setengah 9. Kata ustaznya, kata guru, kita tidak boleh telat 2 kali. Kalau telat datang, maka jangan telat pulang. Enak gak begitu? Ya, waktu jam 8 sampai jam 10, kita datang jam setengah 9. Kata ustaznya, kita udah telat datangnya nih, mulai ngaji udah telat katanya. Nah, nanti kita juga jangan telat mengakhiri. Mestinya kan ditambah ya. Kalau mulai jam setengah 9 ya, kalau 2 jam ya selesainya 22 atau jam 10.30. Saya belajar ada tokoh nasional jamaah sekalian. Mohon maaf kalau saya sebut namanya, Pak Hidayat Nurwahid. Saya mendampingi beliau. Ini orang tepat waktu. Ya, tepat waktu banget. Kadang kalau kita mendampingi beliau ada acara. Ya, ini yang undangnya aja belum pada datang. Karena dia diundangnya jam 9, dia datang jam 9, jam 9 kurang 10, jam 9 kurang 5 udah datang. Karena undangannya jam 9. Tapi yang undang itu punya persepsi lain juga. Kalau undangan jam 9, mulai jam berapa tuh biasanya? 10. Nah, tapi ini orang tepat waktu, maka Masya Allah. Saya belajar banget, tepat waktu. Ini mahal sekali. Ya, karena kalau kita lihat jamaah sekalian, bapak-bapak suka nonton ini enggak? F1 ya, F1 ya, Formula One tuh. Nah, kemudian kan satu putaran itu sekian putaran ganti ban tuh, iya nggak? Berapa menit yang dibutuhkan untuk ganti 4 ban mobilnya itu? Berapa menit tuh? Itu nggak nyampe 1 menit, 20 sampai 30 detik saja, selesai. Artinya detik itu sangat berharga sekali. Dia ketinggalan 2 detik, 3 detik, kan jarak itu nggak jauh-jauh tuh. MotoGP, F1 itu detik, menit gitu, nggak sampai menit, bahkan secondnya sekalipun. Kalau saya dulu sering nonton siapa tuh namanya, Valentino Rossi sama Jorge Lorenzo. Wah, salip-salipannya itu kan enak tuh kalau udah nikung di tikungan terakhir itu. Nah, makanya mungkin di banyak sama anak-anak muda pada belajar nikung tuh dari Valentino Rossi. Mohon maaf katanya, pacarannya boleh sama siapa aja, tapi kan janur kuningnya melenting sama saya. Masya Allah, bahaya ini. Itu detik. Artinya waktu ini begitu luar biasa. Nah, orang disiplin pandai mengoptimalkan waktu, ya. Dan ini banyak cerita-cerita kita ya. Dalam surat At-Taubah 118 ini bicara tentang 3 orang sahabat yang tertinggal dari peperangan, ya. Tanda petik kurang disiplin dan lain sebagainya. Bapak Ibu dirahmati Allah, Bapak, ini disiplin. Maka katanya tuh Singapura, ya, Jepang, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kemarin ke Jogja,
kereta itu tepat waktu, benar seperti yang tertulis di karcis ya, di tiketnya. Keberangkatan jam, kemarin kami berangkat dari sini malam 22 atau 23 sekian gitu, bener tuh, berangkat di detik itu dan nyampe nya juga di menit itu. Wah, ini kan luar biasa. Kalau disiplin enak juga, ada kepastian. Kita sebagai konsumen, kalau keberangkatannya sesuai dengan schedule kan asik tuh. Itu bisa ngitung jam gitu. Misalkan saya akan terbang dari Halim, dari rumah ke Halim berapa menit. Kalau pesawatnya sesuai dengan tepat waktu, ini enak. Yang lain juga merasa nyaman. Karena ada pesawat, ya justru dia bukan pada waktunya, dia lebih cepat biasanya. Dulu suka ngisi ngambil S2 di Solo, di Bandara Adi Sumarmo. Naik di Halim, ada berapa maskapai. Ini maskapai, ada maskapai yang kalau jalan dia lebih cepat 10 menit, 15 menit dari jam yang ditentukan. Wah, ini kalau orang hitungnya sesuai dengan jam keberangkatan, dia nyampe bandara telat kan nggak ke bagian pesawat. Jadi disiplin itu lebih menenangkan gitu. Ya, sesuai dengan jadwal yang dibuat. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, itu adalah perencanaan. Kerja yang bagus dalam Islam itu kerja yang terencana ya. Rencananya clear gitu. Mau ngapain nih? Apa goalnya? KPI-nya ya, kayak performance indikatornya apa? Harus apa kan jelas. Itu diajarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu pertama, kalau menugaskan satu tugas, Rasul pilih SDM yang kompatibel dengan tugas itu. Karena Nabi mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah datangnya hari kiamat. Maksudnya kehancuran gitu. Kalau dia tidak kompatibel, tidak relevan dengan tugas yang dibebankan. Ketika menugaskan itu mesti clear dulu. Yang ditugasin ini sesuai dengan passionnya apa enggak. Ada orang kerjaannya ngomong, kemudian dia ditaruh jadi sekretaris. Itu kerjaannya nggak akan selesai karena passion dia bukan di situ. Tapi ada orang diam aja. Dia kalau ngerjain data-data teliti, tapi kalau diajak ngomong, kalau dia mesti pitching ke konsumen dan lain sebagainya, dia nggak bisa ngomong. Oh, ini yang salah bukan dia, yang salah adalah orang yang menempatkan orang tersebut. The right man on the right place, katanya begitu ya. Nah, Rasulullah juga begitu. Rasul musyawarah dulu dengan sahabat. Ini target kita bikin apa? Target kita bagaimana? Dimusyawarahkan. Kalau di organisasi ada namanya rapat kerja, ya kan? Buat rapat kerja, ya. Buat goal-goalnya apa? Jadi tahun ini goal kita adalah ABCD. Jangan melenceng dari itu. Nah, seperti halnya jamaah sekalian, perencanaan itu kalau kita puasa, kita disunahkan untuk makan sahur. Ya, makan sahur itu apa? Rencana, karena nanti sekitar 11 jam, 12 jam, 13 jam kita nggak akan makan, maka harus persiapan. Persiapannya dengan apa? Persiapannya yaitu dengan makan sahur supaya tidak terlalu terasa ketika nanti sedang puasa. Yang keempat, ya, tadi rencana. Yang keempat, target. Ini juga diajarkan dalam Islam. Rasulullah memberikan target bersahabat. Sahabat kalau mau jalan, misalkan dalam perang Bani Quraidah, Rasul itu bilang, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, maksudnya apa? Supaya jalannya cepat, agar ketika adzan asar itu udah sampai ke Bani Quraidah. Nah, kalau 1-2 orang mungkin bisa tepat waktu sesuai dengan goal, target. Tapi kalau komunal, kalau bersama-sama,
Ya, dalam satu divisi ada 10 orang, ada sekian orang, dikasih target dari perusahaan mesti ini. Ya namanya orang kan tidak sama, tidak satu line ya, liningnya tuh lama juga, tidak satu visi, tidak satu misi dan lain sebagainya. Target mestinya 10, hanya dapat 7, hanya dapat 8. Tidak apa-apa jamaah sekalian, asal jangan cheat target tapi di bawah ya di bawah nilai rata-rata. Kalau bahasa pendidikannya disebut dengan namanya KKM, ya itu kumulasi nilai. Ini lulus itu kalau nilainya berapa? 90. Kalau di bawah 90 dia nggak lulus. Nah, jadi dikasih target guru bagaimana supaya anak ini dapat nilai 90, dapat nilai 80, karena tingkat kelulusan di situ. Itu target. Dan itu di Islam diajarkan harus dibuat, ya. Rasulullah SAW mengatakan larangan untuk menyelesaikan Quran kurang dari 3 hari. Kalau baca Quran, selesaikan bacaan Quran, tapi jangan kurang dari 3 hari. Ya, kenapa? Kalau kurang dari 3 hari, betul targetnya bisa dilampaui, tapi kualitasnya tidak bisa dijaga. Itu jamaah sekalian. Itu dulu ada suatu sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu bilang, Rasulullah, kapan saya mesti namatin Quran? Kata Rasulullah, sebulan sekali. Itu kelamaan wahai Nabi. Kata Rasulullah SAW, ya udah kamu tamatin 10 hari sekali. Kalau masih kelamaan, seminggu sekali. Masih kelamaan, 3 hari sekali, kata Nabi. La khairah, ya, tidak ada kebaikan orang yang menamatkan Quran kurang dari 3 hari. Kenapa? Islam itu bukan hanya tuntas pekerjaan, tapi juga harus terjaga kualitas pekerjaan. Ini kadang bahasa yang sering kita dengar, yang penting menunaikan kewajiban, yang penting gugur wajib gitu, kewajiban gugur. Padahal ya bukan hanya gugurnya kewajiban, tapi juga kualitas kewajiban yang dilaksanakan itu harus benar-benar baik. Kemudian yang kelima, Bapak-bapak sekalian, Islam menganjurkan kepada kita ya, nilai profesionalisme itu apa? Bekerja di awal pagi. Maksudnya apa? Semakin pagi semakin baik. Kami di kampus mulai kuliah jam 7 kalau kampus. Nggak tahu kantoran. Ini jam kantor jam berapa? Jam 8 misalnya. Semakin pagi semakin baik. Pernah ke Brunei, itu bahkan jam kantor di sana, jam kantor jam 7, jam setengah 7. Pada Isya itu udah langsung nyebar. Tapi mereka istirahatnya lebih cepat gitu. Jam 2. Di negara-negara Arab juga ya, setiap negara memang punya kebiasaan masing-masing. Cuman Islam melihat, dan Rasul mengatakan, burika ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Ya, karena waktu pagi ini penuh dengan barokah, masih segar ini dan sebagainya. Dulu diuji coba kan masuk sekolah tuh 6:30 ya, ramai banget. Tapi alhamdulillah sekarang masuk jam 6 itu udah macet Jakarta. Ya, dan seger, anak-anak seger dan sebagainya. Karena nanti malamnya dia akan menyesuaikan tidur tidak terlalu larut, sehingga bisa bangun pagi lebih cepat. Bahkan Gubernur NTT itu sempat mewacanakan tempo hari, ya, jam sekolah tuh jam berapa itu? Jam 5 masa. Masya Allah, ini jam 5. Orang Islam sih biasa bangun sholat subuh. Ini kalau yang non muslim gimana? Diprotes. Kenapa? Dia melihat memang produktivitas di situ. Semakin pagi semakin produktif. Wallahu a'lam. Terakhir jamaah sekalian, profesionalisme dalam dunia kerja dalam Islam itu konsepnya apa? Teliti, ya, bekerja dengan teliti, ya, dengan cermat gitu, tidak sembrono, tidak sembarangan. Maka Nabi SAW pada masanya harus kita pahami, Rasul itu melarang untuk menulis hadis. Kenapa dilarang menulis hadis? Khawatir campur dengan ayat Quran. Jadi ketika wahyu masih turun, sahabat itu kata Rasulullah, la taktubu anni ghairal Quran, jangan nulis dariku hadis, yang jangan kalian tulis Quran aja. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuhu, siapa yang nulis hadis selain Quran maka hapuslah. Ikhwatul iman, kenapa? Supaya tidak tercampur. Ya, teliti di sini Rasul menekankan ketelitian, kecermatan. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Ada 7 terakhir ini, gunakan teknologi, ya, bekerja dengan metodologi dan teknologi. Tadi saya sampaikan di awal, ada teknologi AI ya sekarang dan lain sebagainya, computerized dan seterusnya, teknologi digital. Wah, sekarang luar biasa sekali. Jamaah sekalian, pasti ini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, karena perusahaan kalau membesar memang dia jangan ketinggalan platform digital, karena itu dunia masa depan dan hari ini persaingannya juga di situ. Intinya dari situ apa? Kita upgrading terus, ya, upgrading diri terus supaya selaras dengan tuntutan zaman yang hari ini ada. Kalau bahasa Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan yang mesti kita punya untuk menghadapi perang di pasar, ya, semakin kompetitif, semakin canggih dan lain sebagainya. Dan ini kan sudah ada penemuan, ada mobil terbang dan lain sebagainya. Itu nanti masa depan mungkin begitulah situasinya, jamaah saya. Wallahu a'lam. Nah, ini menyesuaikan, menyelaraskan. Tapi iman tetap menjadi pegangan dasar. Ibadah jangan terlalaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, itu yang bisa kita bahas. Apabila masih ada waktu, monggo. Kalau nggak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.